Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnan Nurhidayat, NPM 18144600053 dari kelas A218. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester statistika lanjut pada soal nomor 3. Sebelumnya, mari kita baca terlebih dahulu soal nomor 3. Suatu eksperimen meningkatkan hasil belajar mahasiswa melalui metode X. Berikut ini adalah data penelitian yang diperoleh sebelum dan sesudah perlakuan. Pada bagian atas adalah data sebelum perlakuan dan bawahnya adalah data sesudah perlakuan. Ujilah apakah metode X mampu meningkatkan hasil belajar mahasiswa dengan alfa sebesar 5%. Diketahui populasi berdistribusi normal. Jawaban dari saya yaitu tahapan yang pertama, menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Di sini saya memakai H0, yaitu metode X bisa atau mampu meningkatkan hasil belajar mahasiswa, dan H1-nya metode X tidak bisa atau tidak mampu meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Kemudian tahapan yang kedua, menentukan tingkat signifikansinya. Di sini, taraf signifikansinya yaitu 0,05 atau alfa sama dengan 5%. Tahapan yang ketiga yaitu data yang digunakan. Data sebelum dan sesudah ini kemudian diubah ke dalam bentuk tabel untuk memudahkan dalam proses input data pada aplikasi IBM SPSS. Kemudian tahapan yang keempat yaitu melakukan uji paired sample t-test. Paired sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Dua sampel tersebut adalah sampel yang sama, namun mempunyai dua data. Pengujian ini merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana aturan dalam statistika parametrik, data penelitian harus berdistribusi normal. Kemudian, berikut langkah-langkah uji paired sample t-test. Langkah yang pertama yaitu buka aplikasi IBM SPSS. Pada halaman pertama akan muncul data view dan juga variable view. Langkah yang kedua, buka variable view dan tuliskan nama di kolom nama dan label di kolom label. Di sini saya memakai nama sebelum dan sesudah dengan label sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Langkah yang ketiga yaitu buka data view dan masukkan data yang diperoleh ke dalam kolom sebelum perlakuan dan juga kolom sesudah perlakuan. Kemudian langkah yang keempat yaitu klik Analyze, kemudian pilih Compare Means, lalu klik Paired Sample t-test. Jika sudah, langkah kelima, masukkan data sebelum dan sesudah perlakuan ke dalam kolom paired variable, lalu klik OK. Sebelum perlakuan, masuk ke dalam kolom variable 1 dan sesudah perlakuan, masuk ke dalam kolom variable 2. Kemudian klik OK. Langkah yang keenam, lalu didapatkan hasil pengujian paired sample t-test sebagai berikut. Di sini terdapat tiga bagian output yaitu paired sample statistik, paired sample correlation, dan paired sample test. Pada bagian output yang pertama ini diperlihatkan hasil ringkasan deskriptif dari dua sampel atau data sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan, di mana di sini tersedia mean, n atau jumlah data, standard deviation, dan standard error mean. Kemudian bagian output yang kedua adalah hasil korelasi atau hubungan kedua data atau variabel, yakni data sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Di sini juga tersedia n atau jumlah data, correlation, dan sig. Kemudian terdapat bagian output yang ketiga. Pada bagian output yang ketiga ini adalah hasil pengujian terakhir yang menentukan
Apakah pengujian ini membuktikan H0 metode X bisa atau mampu meningkatkan hasil belajar mahasiswa, atau H1 metode X tidak bisa atau tidak mampu meningkatkan hasil belajar siswa? Pada dasar pengambilan keputusan dikatakan bahwa jika nilai seek to talent-nya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar dan meningkatnya hasil belajar mahasiswa sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan menggunakan metode X. Jika nilai seek to talent-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar dan tidak meningkatnya hasil belajar mahasiswa sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Pada bagian output yang ketiga ini terdapat mean, standard deviation, standard error mean, confidence interval of the difference, T, different, dan seek to talent-nya. Seek to talent-nya di sini kita dapatkan 0,040. Kemudian pengambilan keputusan. Diketahui bahwa nilai seek to talent yang didapatkan dari pengujian ini adalah 0,04 atau 0,040, kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar mahasiswa dan meningkatnya hasil belajar mahasiswa sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan menggunakan metode X. H1 ditolak, metode X tidak mampu meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Kesimpulannya, jadi pada pengujian ini dapat disimpulkan bahwa metode X mampu meningkatkan hasil belajar mahasiswa atau H0 diterima dan H1 ditolak karena nilai seek to talent yang didapatkan dari pengujian ini adalah 0,04 atau 0,040 kurang dari 0,05 atau lebih dari kurang dari 0,05. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.